Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Para hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, bimbingan, rahmat, kasih sayangnya. Alhamdulillah, nikmat begitu banyak kita rasakan dari nikmat Islam, iman, ilmu, keluarga. Nikmat paling besar kita dipertemukan lagi pada saat kesempatan ini. Alhamdulillah. Sudah hampir 1 tahun nih Pak Bunggi. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Mudah-mudahan perjumpaan ini semakin membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita sekarang berada di bulan apa? Dzulqa'dah. Masya Allah. Dzulqa'dah. Ya, bulan hijrahnya. Kadang kita lupa bulan hijrah itu bulan di mana kita. Ingatnya Januari, Februari, Maret, April, dan sampai Desember. Kalau untuk Muharram, Safar, semuanya udah lupa. Alhamdulillah kalau kita masih ingat, sekarang kita berada di bulan Dzulqa'dah. Dan sebentar lagi kita masuk ke bulan Dzulhijjah. Berapa hari lagi Pak Rahmat? Tanggal berapa? Berapa Pak? 17 tanggal 1 Zulhijjahnya atau tanggal 10? Berarti tanggal 1-nya sebentar lagi, kurang lebih 2 hari lagi. 2 hari lagi kurang lebih kita masuk di bulan Zulhijjah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini yang di Indonesia atau secara umum dunia Islam, bulan Zulhijjah seakan-akan bulan biasa saja. Masuk bulan Zulhijjah tidak ada efeknya. Berbeda kalau kita mau masuk bulan Ramadan. 1 bulan sebelumnya udah rame iklan-iklannya, rame sinetronnya. Bulan Zulhijjah sepi. Bahkan di Idul Adha tidak serame Idul Fitri. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini sedikit untuk maklumat wawasan. Di Arab kebalikannya. Kalau di Arab itu Zulhijjah yang di Idul Adha itu jauh lebih ramai daripada Idul Fitri. Kalau mudik, itu Idul Fitri nggak mudik biasanya, tapi Idul Adha mudik semuanya. Jadi ramai. Di sana itu Idul Adha lebih ramai daripada Idul Fitri. Dan itu dalam Islam. Dalam Islam itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau Idul Fitri rame, Idul Adha harus lebih rame. Zulhijjah itu bulan yang sangat memiliki keagungan, keistimewaan. Bahkan hari-hari di bulan Zulhijjah ini, khususnya 10 hari terawal, itu memiliki keistimewaan yang tidak ada tandingannya dan hari-hari yang lain. Amalan sedekah lebih mulia di 10 awal Zulhijjah daripada hari yang lain. Zikir, takbir, tahlil, tahmid lebih mulia di 10 Zulhijjah. Itu banyak sekali dalil-dalilnya. Kenapa kita asing? Karena kita jarang disosialisasi, jarang kita kaji. Coba lihat bapak-bapak, ibu-ibu di surat Al-Fajr, wal fajri walayalin ashr. Demi terbitnya fajar. Fajar apa itu? Fajar tanggal 10 Zulhijjah. Walayalin ashr, dan demi malam-malam yang jumlahnya ada 10. Malam apa? Malam Zulhijjah yang pertama. 10 malam Zulhijjah yang pertama.
Allah bersumpah dengan 10 hari ini. Pertanyaannya, kenapa Allah bersumpah dengan 10 hari ini? Jawabannya, karena 10 hari ini memiliki keagungan, keistimewaan yang sangat besar. Makanya Rasulullah SAW bersabda pada suatu hadis, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada waktu, hari yang dimana amal-amalan soleh di situ lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada amalan soleh yang dilakukan pada waktu 10 awal Dzulhijjah. Berarti Allah suka amalan soleh di bulan apa? Di awal Dzulhijjah, paling Allah sukai. Ketika Allah lebih menyukai di 10 awal Dzulhijjah ini, tandanya apa? Tandanya 10 awal Dzulhijjah ini memiliki keutamaan yang sangat besar dibandingkan hari-hari yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dzulhijjah. Kalau saya pribadi memang suka membahas suatu tema yang langsung dipraktekkan. Yang selain ini langsung dipraktekkan, langsung tergambar. Apalagi kita mau masuk ke pintu bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah itu bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Artinya apa? Zu. Zu itu artinya yang memiliki. Al-Hijjah. Hijjah itu ibadah haji. Berarti bulan Dzulhijjah adalah bulan pemilik ibadah haji. Maksudnya apa? Bulan yang dimana di bulan tersebut dilaksanakan ibadah yang terbesar, yaitu ibadah haji di Baitullah. Dan penamaan Dzulhijjah itu jauh sebelum Rasulullah SAW datang ke muka bumi ini. Berarti zaman jahiliyah, iya. Abu Jahal menamakan Dzulhijjah, nah. Orang-orang jahiliyah mereka menamakan Dzulhijjah, nah. Orang-orang musyrik Mekah, na'am. Kenapa? Karena mereka saat meyakini bahwasannya bulan ini ialah bulan yang dimana dilakukan ritual yang terbesar, yaitu ibadah haji sejak kakek moyang mereka, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim itu pendekarnya semua golongan. Ibrahim itu semua golongan mengakui sebagai pemimpinnya. Orang Yahudi mereka mengatakan Ibrahim itu termasuk golongan kita, orang Yahudi. Orang Nasrani mereka mengatakan enggak, Ibrahim itu termasuk dari golongan kita, Nasrani. Orang musyrik Quraisy kebakaran apa? Kebakaran baju. Enggak, mereka salah. Yang benar Ibrahim termasuk golongan kita, orang-orang musyrik Quraisy. Mereka mengklaim semuanya karena saking besarnya kedua Ibrahim alaihissalam sampai Allah menurunkan firman-Nya membantah klaim mereka, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kan hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Yahudi, Nasrani, orang musyrik. Ibrahim itu tidak termasuk orang Yahudi. Ibrahim itu tidak termasuk orang Nasrani. Ibrahim itu bukan termasuk orang musyrik, tapi Ibrahim lanceng lurus di atas agama yang hanif, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu klaim. Sejarah juga membuktikan. Ini Pak Bu, sedikit sejarah nih. Ibrahim itu kenapa diakui oleh semua golongan? Karena Ibrahim itu termasuk utusan Allah dan Nabi Allah yang paling istimewa. Berapa jumlahnya Rasul? Siapa yang bisa jawab? Jumlah Rasul berapa? 50? 25? 25? Masya Allah. Asrin ya? 25 yang terkenal. Rasul itu Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya Rasul itu banyak, 313 Rasul. Cuma yang sampai kepada kita 25 yang disebutkan. Tapi banyak.
dan jumlahnya nabi lebih banyak, 124.000 nabi. Kira-kira banyak gak tentaranya Allah di muka bumi ini? Banyak. Dan Ibrahim termasuk di atas atau di dalam golongannya para nabi dan rasul. Bahkan beliau termasuk yang paling tinggi kedudukannya, sampai mendapatkan jabatan, rekomendasi, penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalilullah. Apa itu Khalilullah? Kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara para nabi, beliau mendapatkan julukan sebagai Abul Anbiya. Apa artinya? Bapaknya para nabi. Kenapa dijuluki bapaknya para nabi? Karena tidak ada nabi dan rasul setelah beliau wafat kecuali dari keturunan beliau, kecuali dari cucu cicitnya beliau. Ibrahim nih punya anak namanya Ishak dan Ismail. Semua nabi dari Ishak, kecuali Muhammad dari Ismail. Jadi tidak ada satupun nabi setelah Ibrahim di luar jalur beliau. Makanya beliau dapat kejulukan bapaknya para nabi. Nah, Ibrahim meninggal dunia itu punya anaknya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak ada 11 termasuk Yusuf. Di antara namanya ada Yahuda. Itulah nenek moyangnya, kakek moyangnya orang-orang Yahudi. Masuk akal nggak? Yahuda ini buyutnya Ibrahim. Terus Yahudi mengatakan Ibrahim dulu itu di atas agama Yahudi. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Yahudi lahir, Ibrahim udah meninggal dunia. Ibrahim lahir, dia belum ada. Sehingga Ibrahim itu di atas, berada jalan yang lurus, yang senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sedikit wawasan. Nah, apa yang kita dengan Dzulhijjah? Dzulhijjah itu adalah bulan yang memiliki ibadah haji di situ. Karena ibadah haji pertama kali siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, orang-orang jahiliyah sangat mengakui, sangat mengerti, sehingga kita harus lestarikan ritual ibadah yang agung ini. Bagaimana tidak agung, Pak, Bu? Satu hari di mana seluruh umat Islam berkumpul, bersatu pada muktamar internasional di Padang Arafah. Nggak ada satupun orang yang berada di luar Arafah. Ibadah haji itu harus di Arafah. Kalau Arafah nggak dapat, maka nggak sah ibadah hajinya. Sudah belajar fikih haji, Pak Bu? Fikih umroh? Belajar. Mudah-mudahan dari itu Allah jadi mudahkan kita menuju kepada Baitullah. Amin ya Rabbal alamin. Betul. Dan insya Allah belajar fikih haji umrah itu gratis. 1 jam selesai. Langsung praktek nanti. Insya Allah. Insya Allah. Jadi tadi ibadah haji, ibadah itu besar, satu-satunya waktu seumat-umat Islam dari penjuru dunia berkumpul pada satu tempat, yaitu pada Arafah. Makanya itu Ibrahim ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merenovasi, bukan merenovasi ya. Jadi dulu itu Ka'bah sudah ada. Udah ada pondasinya lah. Udah ada pondasinya, terus ketika Ibrahim itu tinggal meninggikan saja. Tinggal meninggikan saja. Nah, ketika Ibrahim sudah disuruh untuk meninggikan Ka'bah, udah jadi, terus Ibrahim disuruh haji sama Allah. Bahkan sama Allah diperintahkan untuk menyuruh kepada umat-umatnya, weh semua sini ibadah haji. Dan firman-Nya wa adzin finnas ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Wahai Ibrahim, serulah manusia dimanapun mereka berada untuk ibadah haji ke Baitullah. Niscaya mereka akan datang ke Baitullah ini dalam keadaan berjalan kaki, rijalan, di atas kaki-kaki mereka. Jalan kaki zaman dulu, Pak Bu. Wa ala kulli dhamirin, mungkin sebagian punya kendaraan tapi supraik paling. Dulu unta-unta yang kurus mereka tunggangi itu 1 bulan, 2 bulan. Bahkan kakek moyang kita di sini juga pernah ya ada yang ibadah haji naik kapal. Itu 1 bulan 2 bulan itu. Mungkin jenengan jauh lebih tahu masalah ini dan saya pernah diceritakan.
Itu luar biasa. Apalagi zaman dulu yang nggak ada kapal, nggak ada teknologi seperti sekarang. Allah menjamin mereka akan datang dalam keadaan berjalan kaki, naik kendaraan yang bagus atau yang jelek atau yang biasa dari penjuru dunia. Dan sekarang terbukti. Bahkan kita di Indonesia daftar sekarang untuk ibadah haji, kapan berangkatnya? 30 tahun. Bisa 40 tahun. Subhanallah. Ini bukti bahwasannya firman Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala terrealisasi, terwujudkan. Ya. Di antara juga kisah tentang Dzulhijjah yaitu kisahnya Nabi Ismail alaihissalam. Yang mana jadi Ibrahim itu dulu termasuk orang yang tidak diberikan rezeki berupa anak. Nabi Ibrahim alaihi Isya? Kali azan tadi. Jadi Ibrahim itu nggak punya anak, Pak Bu. Istrinya juga nggak punya. Tapi dia selalu meminta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku anak keturunan yang termasuk orang-orang soleh. Dia baru nikah, berdoa 1 tahun belum punya anak, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun belum dijabahi. Tapi beliau senantiasa berdoa tidak putus asa dan berharap kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan aku anak yang orang soleh. Terus berdoa. Dia yakin bahwasanya Allah pasti mengijabahi. Dia yakin dan sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menyeru, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, berdoa kepadaku, niscaya aku akan ijabahi doa kalian. Cepat ataupun lambat doa-doa kita Bapak-bapak Ibu pasti Allah akan ijabahi. Yakin. Allah tidak tuli. Allah mendengar semua untaian doa kita. Hanya satu waktu yang dimana terkadang kita tergesa-gesa. Harus sekarang. Saya mau ini, harus sekarang. Allah lebih mengetahui kebaikan untuk kita daripada kita terhadap diri kita sendiri. Itu kaidahnya. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin jadi engkau membenci satu hal, tidak suka. Kok sekarang saya seperti ini terus ya? Kita tidak suka. Kok sekarang saya nggak dijabahi terus? Mungkin kita tidak suka, tetapi itu jauh lebih baik untuk kita dunia dan akhirat. Wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Mungkin kita suka pada satu perkara. Saya harus ada mobil nih sekarang. Kalau enggak, mungkin itu baik menurut kita, tapi itu buruk untuk kita ternyata. Allah lebih mengetahui, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui. Kita manusia ini makhluknya, Allah tidak mengetahui sedikit pun dalam masalah ini. Nabi Ibrahim AS berdoa, ya Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. 60 tahun Pak Bu belum dijabahi. Coba kira-kira kalau kita sabarnya habis apa enggak? Sabar itu ada batasnya. Enggak Pak Bu, sabar itu enggak ada batasnya. Makanya orang-orang sabar itu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan diberikan pahala tanpa ada balasan. Tanpa ada batasan. Pahala itu banyak banget sampai belember-belember itu. Sampai tumpah-tumpah pahalanya nanti. Sampai enggak bisa kita pegang hadiahnya dari Allah Subhanahu wa taala. 70 tahun kira-kira sudah sepuh mboten? 70 udah sepuh. Belum dijabahi. 80 tahun belum dijabahi. Subhanallah. Pada suatu riwayat 86 baru permintaan dia Allah turunkan, Allah ijabahi. Datang kabar gembira dari para malaikat, wahai Ibrahim, ada kabar gembira dari Allah. Engkau akan memiliki punya anak, engkau akan mempunyai anak. Ibrahim ini kaget, saya udah tua, istri saya udah nenek-nenek, ada punya anak. Dokter udah memberikan hasil cek medical check up bahwasanya istri saya itu aqiron. Wa kana imraati aqiro. Istri saya mandul. Masa saya punya anak? Saya udah tua, mandul lagi, masa saya punya anak?
Begitulah Allah. Ketika Allah menginginkan suatu hal, tinggal kun fayakun. Jadilah, maka terjadi itu. Allah kirimkan, Allah berikan rizki berupa anak. 86 tahun baru punya anak. Kira-kira senangnya luar biasa membuatkan seneng banget. Yang sudah dinanti-nantikan puluhan tahun baru diberikan saat dia berusia tua. Dia asuh, dia rawat, kemana-mana diajak, ke masjid diajak, ke sawah diajak, ke kantor diajak, ke toko diajak, kemana-mana. Sampai umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, semakin senang gak? Semakin senang. Pada usia yang dimana Ismail semakin besar, semakin bisa. Ayo Ismail ke sawah. Siap Abi, saya membawakan paculnya, saya membawakan aritnya, saya bawa padinya. Dia membantu semua aktivitas yang dilakukan abinya. Semakin suka membawakan, semakin suka. Bahkan hatinya Ibrahim semakin terpaut, semakin tergantung, semakin cinta kepada anaknya, tidak mau pisah satu detik pun. Saat itulah Ibrahim diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai Ibrahim, sembelih anakmu. Gimana Pak Puni? Udah bertahun-tahun nunggu ada anak, anaknya bagus, ganteng, terus sudah dirawat bertahun-tahun sampai dia bisa membantu dalam kerjaan. Falamma balagha ma'hu sa'ya, ini dalam Al-Qur'an. Setelah Ismail ini sampai pada usia yang dimana dia bisa membantu bapaknya untuk bekerja, beraktivitas, suka banget seorang tua. Apalagi ayah, tiba-tiba dikasih wahyu untuk menyembelih. Waduh, jangankan seperti saya aja berat. Bayangkan Pak Bu, coba kita membayangkan kita punya anak. Dia bagaimana tegar, dia paham ini perintah Allah, tidak ada toleransi. Mau nggak mau siap, siap, siap. Lebih siap daripada tentara diminta oleh jenderalnya. Dia pun ngajak anaknya, wa Ismail, inni ara fil manami anni azbahuk. Aku bermimpi. Mimpinya Nabi itu bukan mimpi kayak kita Pak Bu. Kalau Nabi mimpi itu wahyu tandanya. Karena Nabi itu tidak ada yang tidur hatinya. Mungkin matanya tidur, merem ya, tapi hatinya enggak. Beda kayak kita. Enggak tidur, tapi tidur. Ikut kajian di sini, tapi pikirannya di pasar. Betul nggak, betul? Nabi-nabi para Rasul sebaliknya. Bismillah. Diajak ngobrol Ismail. Ismail gimana? Fanzur madza tara. Menurutmu gimana, Le? Ismail, seorang anak yang tidak jauh dari abinya yang sangat soleh. Ketika dia mendengarkan abinya mendapatkan wahyu dari Allah untuk membunuh dia, apa kata dia Pak Bu? Tanpa ragu lagi dia mengatakan, ya abadi, if'al ma tu'mar. Wahai ayahanda, ayahku, bapakku, abiku, lakukan semua apa yang Allah perintahkan kepadamu tanpa keraguan lagi. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati aku insyaallah termasuk orang yang sabar. Jangan ragu lagi di perintah Allah, tidak ada toleransi. Langsung Ibrahim mengambil Ismail, ditaruh kepalanya, jidatnya di tanah, kayak kita posisi ancang-ancang mau nyembelih kambing, persis seperti itu. Ibrahim nggak bisa lihat. Falamma tallahu bil jabin, ketika sudah hampir menyembelih, persis kita posisinya kambing di bawah, pisau di sampingnya, kita pegang, kita nyembelih. Pas nyembelih qadrah syafa'ala, langsung Allah SWT menggantikan Ismail menjadi kambing. Nah, jadi Ismail langsung selamat, dan yang disembelih apa? Kambing. Dan itu terjadi di hari 10 Dzulhijjah. Makanya tradisi itu sampai sekarang yang kita kenal dengan apa? Nah, hewan kurban itu. Jadi Nabi Ibrahim itu bermimpi 3 hari. Tanggal 8, 9, 10. Tanggal 8 dia masih ragu, ini mimpi dari Allah atau setan ya. Kedua mimpi lagi. Ketiga yakin ya, ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kita itu kan, ini bahasa yang mudah dipahami ya. Artinya disembelih tanggal 10, dan sekarang
Dzulhijjah ini dari hajinya, dari sembelih kurbannya, semua adalah agama kakek moyang kita dari Nabi Ibrahim alaihi assalam. Baik, Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahmatullah jami'an. Salat Isya berapa hari lagi ini? Berapa jam lagi? Sudah ya, udah masuk. 3 menit. Ya udah, terakhir. Pertanyaannya, ketika 10 awal Dzulhijjah ini jauh lebih utama daripada hari-hari yang lain, mungkin nggak kita menyepelekan, menyanyiakan begitu saja? Kayaknya janganlah, eman-eman Pak, eman-eman banget. Apalagi amalan di hari-hari ini itu kata Allah tidak ada yang lebih dicintai daripada hari-hari ini nih, 10. Makanya banyakin memuji Allah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Dimanapun berada banyakin takbir. Bahkan ada satu riwayat dari Imam Bukhari, beliau mengatakan Ibnu Umar dan sahabat yang lain, ya, Abu Hurairah dan Ibnu Umar, dia itu pergi ke pasar Wakil Salam itu sambil menggunakan takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, yang lain ngikutin sampai satu pasar itu bergema dengan takbir semuanya. Di awal-awal Dzulhijjah ini. Jadi banyakin zikir lagi naik motor, takbir Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu pahalanya besar, Pak. Ya, pahalanya besar ya daripada di hari-hari yang lain. Dan yang kedua, puasa. Ini terakhir nih, puasa. Dari hari pertama Dzulhijjah sampai tanggal 9, kalau bisa puasa itu bagus. Tapi puasa ini kan kadang kita ada yang mendapatkan kemudahan di situ, ada yang berat. Karena puasa ini berkaitan dengan kekuatan. Nah, kalau lemah, seperti saya itu lemah kalau puasa, maka ambil minimal tanggal 9. Tanggal 9 Dzulhijjah wajib puasa semuanya. Nah, di keluarga maksudnya. Ayo istriku tercinta, suamiku tersayang, anak-anakku semuanya, besok tanggal 9, ayo kita puasa. 1 hari aja. Namanya puasa apa? Nah, puasa Arafah. Kenapa puasa Arafah? Karena saat itu orang-orang muslim yang sering berhaji berada semuanya di padang Arafah. Dan puasa di padang Arafah, puasa di hari Arafah, pahalanya bisa menghapus dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Semua harus diampuni. Nah, makanya ini sebuah kesempatan, kota yang harus kita manfaatkan dan disisihkan, ya. Mudah-mudahan kita banyak dosanya, banyak kekurangannya, banyak kelalaiannya, banyak hak Allah yang kita tidak tunaikan. Maka saatnya inilah 1 hari bisa menghapus dosa-dosa 2 tahun. Ini lumayan ini. Nah, kalau setiap tahun 1 hari aja puasa ini, berarti dosa setelah diampuni tambah pahala, dosa diampuni pahala terus sampai kita meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayahnya, memberikan taufiknya, kemudahan, dan semoga Allah memasukkan kita termasuk orang-orang yang soleh, orang bertakwa, amin ya rabbal alamin. Udah masuk waktu Isya, gini Pak Rahmat. Udah banyak mungkin kata-kata yang kurang tepat, yang kurang pas, saya mohon maaf. Itu semuanya dari setan yang salah. Kalau yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.